Selamat malam Bapak Ibu, sahabat-sahabat kerabat kerja Ibu Teresa dan Aedes Movement. Pada kesempatan ini melalui rekaman Zoom, saya memberi pengantar doa sekaligus pengantar sharing nanti yang dapat digunakan baik secara bersama maupun secara kelompok pada minggu depan. Tema kita dalam 2 minggu terakhir ini adalah tentang merenungkan Yesus sebagai Allah Putra yang lahir dalam sejarah manusia. Mari kita buka dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur karena anugerah Putra-Mu terkasih Yesus Kristus yang lahir dalam sejarah manusia, yang membawa kebangkitan kepada semua untuk tidak berhenti dan tenggelam dalam kuasa dosa, melainkan berani untuk melihat Engkau sendiri ya Yesus sebagai jalan hidup kami, yang membuat kami semakin terbuka di dalam bimbingan-Mu untuk mengalami keselamatan, yakni kembali kepada kerahiman Tuhan. Tuhan, buatlah doa-doa kami dalam perjalanan bersama Ibu Teresa ini menjadi doa yang semakin membuka hati kami kepada kerahiman Allah yang nyata dalam Engkau sendiri, yang telah sungguh-sungguh menyelami kehidupan manusia dan mengangkatnya kembali ke dalam keadaan ilahi setelah tercemar oleh dosa. Buatlah kami semakin terbuka pada bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami ingin selalu mengikuti Engkau dalam kerendahan hati yang senantiasa tuntun kepada kami lewat Roh Kudus. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam 2 minggu ini kita merenungkan tema tentang Yesus, khususnya Yesus yang lahir dalam sejarah manusia. Kita menyadari bahwa perjalanan manusia itu senantiasa diwarnai oleh ketercemaran akibat pilihan-pilihan manusia dalam kebebasannya mengingkari Tuhan. Apa yang disebut pengingkaran kepada Tuhan? Yaitu manusia kehilangan orientasi. Ia terdominasi dan diperdaya oleh tipu muslihat roh jahat untuk mengalihkan dari orientasi kepada yang ilahi dan kepada yang dunia, untuk mengalihkan perhatian kepada bimbingan Tuhan, kepada keinginan diri sendiri. Dan itu semua dinamika dosa yang membuat manusia semakin terpuruk karena manusia selalu ingin mengatasi, menguasai, dan mendominasi semuanya hanya karena keinginan-keinginan dirinya sendiri. Dalam 2 hari ini kita diundang untuk masuk di dalam misteri kelahiran Yesus dan bagaimana Yesus sendiri menjadi tidak hanya teladan, tetapi pilihan kita. Mengikuti Yesus itu adalah suatu bagian konsekuensi dari menjadi pengikut Kristus. Tetapi menjadi pengikut Kristus yang tiada lain adalah menjadi seorang yang mau disebut sebagai orangnya Tuhan, tidak serta-merta akan dibebaskan dari segala macam gangguan dan godaan. Justru dengan saya memilih menjadi pengikut Kristus, maka saya memperjuangkan pilihan itu di dalam kemanusiaan kita. Satu hal nyata dari kemanusiaan adalah apa? Yaitu manusia itu cenderung senantiasa lemah dan bahkan mudah jatuh di dalam kerapuhannya sendiri. Manusia sadar punya kekurangan, manusia sadar punya kelemahan, tetapi manusia sekalipun menyadari tidak sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya lemah, mengakui bahwa dirinya rapuh, mengakui bahwa dirinya penuh dengan kekurangan. Karena manusia tidak tahan melihat kekurangannya. Manusia tidak mau melihat kerapuhannya. Yang manusia mau lihat adalah bayangan tentang dirinya yang tidak rapuh. Gambaran tentang dirinya yang tidak punya kelemahan. Gambaran tentang dirinya yang
mampu segala-galanya. Dan inilah celah yang dimasuki oleh kuasa jahat untuk membawa manusia menjadi sombong. Sombong tiada lain adalah menutupi kerapuhannya, kekurangannya, dengan menonjolkan satu hal yang tidak menunjukkan semuanya tentang manusia. Mungkin ada yang merasa pintar atau merasa unggul atau merasa mampu. Tetapi itu menjadi celah yang mudah digunakan oleh roh jahat untuk menjadikan manusia menjadi sombong, karena dengan keunggulannya itu, dengan kepintarannya itu, dengan kemampuannya itu, manusia menutupi, menyembunyikan kerapuhan dirinya. Kalau manusia menyadari dirinya sebagai ciptaan, kalau manusia menyadari dirinya adalah gambaran cinta Allah, maka manusia sesungguhnya tidak dapat berdiri pada dirinya sendiri, tidak dapat membanggakan dirinya sendiri, karena manusia tiada lain adalah bagian dari kerahiman Tuhan. Maka bagian tidak mungkin menjadi keseluruhan. Bagian adalah menggambarkan keseluruhan dengan bagian-bagian lainnya. Maka keberadaan manusia hanya berarti ketika manusia dan manusia ciptaan lain bersama-sama mengalami suatu kesatuan di dalam kesadaran akan ketergantungan pada yang ilahi, ketergantungan pada Tuhan, sehingga dalam ketergantungan pada Tuhan inilah manusia menemukan keutuhan dirinya dalam keseluruhan, karena sebagai bagian dari keseluruhan. Contohnya, kalau saya sebagai imam dan Anda sebagai umat, kita sama-sama mengalami satu keutuhan, karena kita semua adalah bagian dari pohon Tuhan, dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita menyadari tidak ada umat tanpa imam, imam tanpa umat dalam konteks pemahaman kita tentang gereja. Gereja adalah umat Allah, dan dalam umat Allah itu ada yang dipanggil untuk menjadi rasul, ada yang dipanggil untuk menjadi pelayan, ada yang dipanggil untuk menjadi umat Allah, ada yang dipanggil menjadi pekerja, ada yang dipanggil menjadi berbagai macam bentuk hidup panggilan. Dan keunikan dan keutuhan kita akan menjadi lebih kita rasakan, kita alami ketika kita berakar pada Tuhan yang mengutus kita. Dan inilah makna kelahiran Tuhan. Kelahiran Tuhan sebagaimana dalam minggu ke-16 saya share ininya, apa namanya, PowerPoint-nya. Inilah ketika kita merenungkan minggu ke-16. Dalam minggu ke-16 kita mencoba menyelami 30 tahun kehidupan Yesus yang tersembunyi. Di situ ada banyak pertanyaan tentang Yesus, anak tukang kayu, dan lain-lainnya. Tapi di sini kita lihat di sini bagaimana hampir semua sosok Yesus sebagai orang dewasa disebutkan dalam Perjanjian Baru. Tidak sulit untuk membayangkan sosok Yesus. Dan seperti seorang yang bertumbuh, Yesus juga seperti kita, sama-sama berkembang dalam relasi dengan yang lain. Maka Yesus menemukan jati dirinya di dalam relasi dengan orang-orang sekitarnya. Dengan Ibu Maria, dengan Yosef, dengan semua yang ia kenal. Maka di sini kita perlu melihat bagaimana 30 tahun kehidupan Yesus yang tersembunyi itu adalah suatu sejarah manusia yang penuh dengan cerita jatuh dan bangun. Cerita tentang bagaimana Yesus membuat Maria dan Yusuf sedih dan gelisah karena selama 3 hari dia tidak pulang bersama mereka di tengah kerumunan banyak orang setelah mereka menunaikan ibadah tahunan untuk ke bait Allah. Bagaimana Yesus mengatakan kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Bukankah itu menyakitkan bagi seorang anak kepada orang tuanya? Dalam relasi kita satu sama lain sebagai keluarga, kita mengalami banyak gesekan-gesekan. Kita mengalami banyak konflik-konflik.
Tetapi tidak berarti bahwa konflik dan gesekan itu sia-sia. Kita belajar memahami diri kita karena kita bergesekan dengan orang lain. Kita belajar menerima diri kita, memahami diri kita lewat konflik-konflik dengan orang lain. Maka dalam hal ini, kita satu sama lain adalah sarana untuk memahami bagaimana Yesus juga berkembang seperti itu. Satu hal yang penting dalam diri Yesus adalah apa? Ketika dia menjadi besar, dan ketika dia menjadi besar dalam hikmat Allah, maka Yesus menunjukkan sikapnya yang jelas. Bagaimana masa mudanya ia sudah menekuni dan memahami misi hidupnya, yaitu mewartakan Allah yang Maha Pengasih, Allah Bapa yang mencintai semuanya. Tentu Bapak Ibu sudah mendoakan doa-doa di kehidupan di Nazaret, ya, bagaimana Yesus di bait suci, ya. Semuanya tiada lain adalah bagian dari bagaimana kita mencoba menyelami hidup Yesus juga adalah hidup kita. Kita yang berkembang di dalam iman kepada Tuhan juga mengalami bagaimana hidup kita juga dibentuk oleh berbagai macam pengalaman bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam minggu ke-16 ini kita menemukan Yesus hidupnya dan segala yang ia alami menjadi juga sejarah kita, sejarah manusia kita. Maka baik juga Bapak Ibu dalam sharing, ya, atau di dalam nanti bertemu dengan teman-teman yang bersama-sama berjalan bersama Ibu Teresa, membagikan kisah-kisah yang menjadi momen-momen penting dalam hidup kita. Dari lahir sampai hari ini. Dan kita pernah merenungkannya di minggu pertama. Tetapi kali ini kita memakai potret kita bersandingan dengan potret Yesus. Ya. Saya menawarkan kepada Bapak Ibu, cobalah melihat potretku dan potret Yesus bersama-sama. Caranya bagaimana? Cobalah Bapak Ibu merenungkan kisah-kisah Yesus itu dan menempatkan diri Bapak Ibu dengan kontemplasi di dalam ruang di mana Yesus di situ ada. Saya terkesan sampai hari ini dengan doa Yesus yang kecil, ya. Ketika dia masih remaja, dia bermain bola, dan saya ikut di dalamnya, dan saya mengamati Yesus, melihat Yesus bermain bola, dan bersenda gurau, dan bertawa ria dengan teman-teman kecilnya, ya. Saya membayangkan bagaimana dia juga adalah seperti saya. Ketika saya kecil, saya banyak tidak di rumah, banyak keluar, dan sering dimarahi Bapak Ibu karena pulang malam, khususnya Ibu, ya. Pernah juga saya tidak dikasih makan karena tidak mendengarkan permintaan ibu untuk tidak pulang malam-malam. Karena asik bermain dengan teman-temannya. Saya rasa juga Yesus mengalami yang sama di masa kecilnya. Ia banyak dengan teman-temannya bermain, yang mungkin juga mengecewakan juga buat bapak ibunya marah. Tapi di situ Yesus menemukan pada hari-harinya sampai dengan dia dewasa, ia mengambil sikap. Ya. Dan apa yang diambil sikap itu tidak terlepas dari pengalaman masa kecilnya yang terbentuk dengan orang-orang sekitarnya. Dan mungkin dalam bayangan Bapak Ibu, dalam imajinasi Bapak Ibu, Yesus juga bermain bola dengan orang-orang gelandangan. Yesus juga mendatangi mereka-mereka yang tidak punya rumah, berbicara dengan mereka. Karena saking sibuknya mewartakan tentang Allah yang Maha Kasih, dia sampai lupa pulang misalkan, ya. Kita pun mungkin tidak punya pengalaman yang sama. Bagaimana kita asik terlibat dengan segala kegiatan-kegiatan yang membuat kita mengalami kepenuhan dalam hidup ini, sampai kerap kita dimarahi oleh keluarga kita karena seolah-olah kita tidak memperhatikan mereka. Tentu semua ini adalah pengalaman-pengalaman yang pada akhirnya menjadikan kita seperti saat ini. Dan ketika kita menjadi seperti saat ini, orang tua kita mungkin baru memahami, oh dulu seperti itu, menjadikan kita seperti ini sekarang. Ya, saya teringat dengan bagaimana Bapak Ibu saya sendiri yang tidak mengizinkan saya menjadi imam dan menjadi Yesuit. Tetapi ketika melihat bagaimana pergaulan saya dengan banyak orang dan juga banyak anak-anak gelandangan dan semuanya, memberikan warna bagaimana kemungkinan besar memang itulah pilihan yang saya hidupi dan itulah yang mereka pelan-pelan yakini dan mereka akhirnya mendukung saya. Memahami Yesus yang kecil, Yesus yang remaja,
Yesus yang dewasa, dan akhirnya Yesus yang mengambil keputusan. Bukankah itu juga bagaimana kita melihat potret kita? Maka pada waktu minggu pertama, kita melihat sejarah kita, hidup kita, maka sekarang kita mencoba melihat dalam sejarahku, di manakah Yesus blended di dalam hidupku? Di manakah Yesus sungguh-sungguh akhirnya menjadi warna hidupku? Mungkin sebelumnya adalah warna diriku yang paling dominan ya. Tapi semua peristiwa-peristiwa itu, pengalaman-pengalaman itu membawa kita pada titik tertentu berjumpa dengan Yesus. Saya masih ingat pengalaman Suster Lastri Daya dalam rekoleksi yang lalu. Dia mengatakan waktu masih kecil dia ingin menjadi suster atau mengalami sesuatu yang lebih dalam hidupnya, tapi dia belum tahu bentuknya apa ya. Tapi kemudian dia bercerita tentang bagaimana dia jatuh cinta pada Yesus dan semuanya, sampai ia menemukan cara hidup Ibu Teresa memberikan warna yang membuat dia menemukan Yesus. Dan pada akhirnya ketika Yesus menjadi warna hidupnya, di titik itulah hidupku dan hidup Yesus saling bertautan. Yesus ada, saya pun ada, saya ini ada karena Yesus, dan akhirnya relasi dengan Yesus mewarnai seluruh langkah-langkah hidup kita. Relasi dengan Yesus membuat saya melangkah dari langkah yang satu ke langkah berikutnya, yang tiada lain adalah menjadi warna yang sangat jelas dalam setiap putusan-putusan kita. Dengan mengikuti Yesus, pada akhirnya saya mampu melepaskan hal-hal yang membuat aku tidak dapat mengikuti Yesus. Dan inilah sangat penting di dalam membangun hidup rohani. Ketika hidup rohani kita menjadi punya warna yang jelas, yaitu warna Yesus yang memanggil kita, mengutus kita. Bahkan warna seperti yang Ibu Teresa dari Kalkuta alami, yaitu sekalipun dia sudah mengikuti Yesus dalam biara Loreto, dia meninggalkan Loreto karena Yesus meminta dia lebih dalam. Saya ingin share satu video sebagai pengantar sharing Bapak Ibu atau pengantar minggu ke-16, tapi juga pengantar doa minggu ke-17, juga sama, yaitu mendalami hidup Yesus. Mari kita lihat video ini dulu, baru kemudian kita masuk ke dalam pengantar doa minggu ke-17. Forgiveness is the greatest presence of peace. Only when we don't forgive each other, then we live in disturbance, we live in jealousy, in unhappiness, and so on. Like you have love in action, you also have hatred in action. And no one hates God more than the devil. So he puts his hatred for God in action by destroying us, by making us commit sin. It is not a question how big or how small. Sin is always a refusal of God. The spiritual poverty, when they have especially lost the presence of God, lost that oneness with His love. That is today greed for money, greed for honor, for glory, is taking the place of God's presence in many lives. And that's a very, very great poverty. God speaks in the silence of the heart, and we listen. And then we speak to God from the fullness of our heart. First we listen, God speaks, and then we speak and God listens. And that connection is prayer, is oneness with God. A soul of prayer, fruit of prayer, is deepening of faith. And the fruit of faith is love.
And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. That's why we need to pray to have a clean heart. And if we have a clean heart, we can see God. And if we see God, naturally we begin to love one another. That means we see and we look, and then we give our hands to serve and our hearts to love. And that's the beginning of holiness. Demikian Bapak Ibu, dua kutipan dari video Ibu Teresa, dari video legasi Ibu Teresa tentang apa yang membuat orang menolak Tuhan, atau penolakan atas kehadiran Tuhan dan hati yang jernih. Dan jelas sekali di situ digambarkan oleh Ibu Teresa, ketika manusia tidak mengampuni, maka disitulah manusia menolak Tuhan. Dan hati yang murni, yang jernih, adalah hati yang sungguh terbuka pada realitas Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Maka di situ doa adalah bagian dari yang terpenting dalam hidup kita ketika kita sudah memilih Yesus menjadi bagian dari sejarahku. Saya kerap mengatakan kepada siapapun yang meminta saya untuk misa requiem, saya mengatakan bahwa sejarah kita adalah sejarahnya Tuhan. My history, our history is His story. Dan kalau kita merenungkan sejarah orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita rayakan, setelah mereka sekian lama kembali ke rumah Tuhan dan kita mengenangnya, apa yang kita rayakan adalah sesungguhnya kehadiran mereka dalam hidup kita telah membuat hidup kita dibentuk dan terbentuk bersama mereka. Maka mereka menjadi bagian dari sejarahku. Dan aku juga menjadi bagian dari sejarah mereka. Nah, pada titik tertentu ketika kita membuka diri pada Yesus, maka akhirnya sejarah kita menjadi kaya. Karena apa? Sejarah kita dan mereka, orang-orang yang hidup bersama kita, adalah sejarahnya Yesus. Karena kita menemukan Yesus di dalam diri orang-orang itu, mereka maupun mereka juga menemukan Yesus dalam diri kita, dalam diri saya. Dan inilah kekayaan rohani yang luar biasa, Bapak Ibu. Maka dalam doa-doa nanti, dalam minggu ke-17, saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk lebih dalam, untuk menyentuh sejarah Yesus yang adalah juga sejarah Bapak Ibu, sejarah teman-teman kita, dan sejarah semua orang yang kita mempunyai relasi dengan mereka atau belum mempunyai relasi dengan mereka. Satu keyword yang penting adalah apa? Semakin kita merenungkan relasi kita yang intim dengan mereka, kita semakin menemukan bahwa sejarah hidup kita adalah sejarah yang dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk banyak orang berjumpa dengan Tuhan. Mungkin kita tidak sadar bahwa hidup kita menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi kita juga sadar bahwa ada banyak orang yang menjadi inspirasi bagi diri kita sendiri untuk mengalami Tuhan. Dan inilah yang disebut bagaimana setiap sejarah itu mempunyai daya. Dan daya itu adalah kita mampu melakukan prioritas. Mana hal yang kiranya dapat aku lepaskan karena tidak membawa aku kepada Tuhan, dan mana yang dapat aku selalu alami dan aku pilih karena itu membawa aku kepada Tuhan. Santo Ignatius dalam latihan rohani bagian kedua ini, dia mengingatkan kepada kita untuk memilih prioritas dari dua keinginan, yaitu keinginan untuk hanya mencintai diriku dan keinginan untuk mengikuti Tuhan. Saya bagian yang mengutip bagian yang ditulis dalam panduan ini ya.
Dalam doa-doa minggu ini kita akan berdoa dengan teliti melihat kembali pengalaman kita satu persatu dan bagaimana semua peristiwa itu membawa kita ke jalan hidup Yesus. Dan sebaliknya, kita akan menyelidiki apakah kita memiliki hati yang menyangkal cara hidup Yesus. Khususnya dalam tata cara hidup masyarakat modern, terdapat sikap daripada memandang positif cara hidup Yesus, masyarakat modern lebih cenderung bersifat menunjukkan sikap penolakan. Bagaimanapun kita hidup di tengah-tengahnya, dan tentu juga langsung kita diwarnai oleh itu. Tetapi dalam doa-doa minggu ini, kita mau supaya kita semakin kritis terhadap pilihan-pilihan hidup kita. Mana yang terpengaruh oleh cara hidup modern, dan mana yang membawa kita semakin mengikuti Yesus. Dan inilah dinamika doa-doa minggu ini. Kita mencermati, mengamati dalam sejarah hidup kita, mana yang membawa kita semakin kepada Yesus. Ibu Teresa dalam video yang terakhir tadi, hati yang murni adalah hati yang dibangun dalam doa. Hati yang murni adalah hati yang dibangun dalam perayaan sakramen. Hati yang murni, hati yang dibangun dalam kesediaan memberikan waktu untuk memandang Yesus, baik di dalam sakramen Maha Kudus maupun juga di dalam kehadiran Yesus lewat orang-orang yang mereka layani. Maka Bapak Ibu, saya mau mengakhiri pengantar dari baik itu pengantar untuk minggu ke-16 yang kemarin saya tidak dapat memberikan karena putus sinyal, dan juga pengantar minggu ke-17 yang dua-duanya masih di tema tentang Yesus yang lahir dan Yesus yang menjadi pilihan kita. Sekali kita memilih Yesus, mari kita pilih terus, karena itulah yang membawa kita kepada kedalaman. Hidup yang dalam tiada lain adalah hidup yang semakin mengalami Allah dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Dan hidup yang diperjuangkan karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat modern yang kecenderungannya menolak Tuhan, menolak kerahiman Tuhan. Karena masyarakat modern selalu mengutamakan keunggulan, kesuksesan, dunia, pengakuan, dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu, kita lanjutkan doa-doa kita dan mohon rahmat supaya doa-doa kita semakin membuat kita menjadi pribadi yang selalu memprioritaskan cara hidup Yesus dan hidupnya mengarah kepada Yesus dalam setiap pilihan kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, buatlah hati kami selalu terbuka pada rahmat dan bimbingan-Mu, dan biarlah kami juga semakin terbuka untuk Kau tuntun di dalam seluruh langkah-langkah hidup kami, sehingga setiap pilihan kami semakin membawa kami kepada Engkau sendiri, Yesus. Kami tahu dunia tidak mudah, dunia itu sangat kejam, karena cara hidup dunia semakin membawa setiap orang menjauh daripada Tuhan. Buatlah kami semakin terbuka pada bimbingan-Mu, karena Engkaulah pilihan kami, kini, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.